Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman-teman. Mari kita lanjutkan kisah Buke Xiansu, karya Ko Wing Ho, jilid yang keempat. Teman-teman, semoga berkenan. Teman-teman, teriakan Swat Hong ini mengejutkan hatinya. Dia menengok dan melihat tubuh anaknya meluncur turun. Dia kaget dan baru sadar bahwa ketegangan mendengar suaminya pulang membuat dia lupa kepada putrinya. Sungguh pun Swat Hong telah memiliki ginkang yang cukup baik. Akan tetapi meluncur turun dari tempat tinggi seperti itu, ada bahaya kaki patah atau setidaknya salah urat. Untuk meloncat sudah tidak ada waktu lagi. Maka cepat dia menyambar sebuah ranting kayu di dekat kakinya. Lalu melontarkan kayu itu dengan tepat melayang di bawah kaki Swat Hong. Anak ini juga tidak menyia-nyiakan pertolongan ibunya. Dia menginjak kayu itu, dan tenaga luncuran kayu itu dapat menahan dan mengurangi tenaga luncuran tubuhnya sendiri dari sebelah atas sehingga dia dapat meloncat ke bawah dengan aman. Seperti tidak pernah mengalami bahaya apa-apa. Anak itu lalu lari ke arah ibunya dan berteriak girang. "Ayah datang, Bu!" Ibunya hanya mengangguk tanpa menoleh, tetapi memandang ke arah perahu yang makin mendekati pantai. Ayah bukan datang sendiri, Bu. Ada seorang wanita dan laki-laki bersama ayah di dalam perahu." Liu Bue tetap tidak menjawab, akan tetapi memandang tajam penuh selidik ke arah perahu. "Jangan-jangan itu selir dan putra ayah, Bu?" Swat Hong yang memang berwatak terbuka itu berkata mengomel. Anak ini sudah tahu akan kebiasaan para pangeran untuk mengambil selir. Maka dia tidak akan merasa heran pula kalau ayahnya juga mempunyai selir di luar pulau es. Biarpun hatinya merasa tidak senang dan penuh iri memandang kepada anak laki-laki di dalam perahu itu. Mendengar ucapan Swat Hong yang tanpa disengaja merupakan suatu benda tajam menusuk hatinya, Liu Bue menjawab, "Perempuan itu masih terlalu muda untuk menjadi ibu anak laki-laki itu. Sungguh pun bukan tidak mungkin dia adalah selir ayahmu, karena dia memang cantik." Jawaban ini keluar dari lubuk hati Liu Bue, sehingga keluar melalui mulutnya seperti tidak disadarinya. Barulah dia kaget ketika kalimat itu telah terucapkan. Cepat dia menoleh ke arah putrinya dan merasa menyesal telah mengeluarkan kata-kata yang penuh cemburu tadi. Segera digandengnya tangan anaknya, dan untuk menghapus kata-katanya dari hati anaknya, dia berkata riang, "Kenapa kita di sini saja? Ayo kita sambut ayahmu." Berlari-larianlah mereka menuruni tebing untuk menyambut kedatangan Pangeran Han Tiong di pantai pasir. Sikap wanita yang penuh kegembiraan ini menyembunyikan semua perasaan, sehingga Swat Hong sudah lupa lagi akan kedukaan ibunya tadi. Sebenarnya hati Liu Bei memang amatlah girang melihat kembalinya suami. Sungguh pun kegembiraan itu akan lebih besar andai kata suaminya pulang sendirian saja. Semenjak suaminya pergi beberapa bulan yang lalu, dia mengalami penderitaan batin yang hebat. Memang dia maklum bahwa dirinya tidak disukai oleh keluarga kerajaan karena dianggap seorang wanita berdarah rendah. Kebencian keluarga itu menjadi-jadi ketika mendapat kenyataan betapa Han Tiong tidak mau mengambil selir. Hal ini dianggap oleh mereka bahwa Liu Bue menggunakan daya upaya untuk mengikat suaminya. Apalagi karena Liu Bue tidak mempunyai anak laki-laki. Maka kebencian mereka makin bertambah. Sudah tentu yang merasa paling benci adalah mereka yang mengharap agar Han Tiong, pangeran calon raja itu, memperistrikan putri mereka. Pada waktu itu, raja yang sudah tua menderita sakit dan sudah menjadi dugaan umum bahwa usianya tak akan bertahan lama lagi. Agaknya raja itu hanya menantikan kembalinya putranya yang menjadi putra mahkota, yaitu Pangeran Han Tiong, untuk mewariskan singgasana kepada putranya ini. Akan tetapi karena keadaan Han Tiong yang lain daripada para pangeran lain, ia suka merantau, istrinya orang rendah dan hanya satu, tidak punya selir pula, tidak punya putra. Maka Liu Bei maklum bahwa di antara keluarga raja terdapat persekutuan yang menentang diangkatnya suaminya menjadi calon raja.
Hal inilah yang mendukakan hatinya. Dia menganggap bahwa dirinya menjadi penghalang bagi suaminya, dan hal inilah yang paling merusak hatinya. Maka dapat dibayangkan betapa gembira hatinya melihat suaminya pulang. Ketika ibu dan anak ini tiba di pantai, ternyata pasukan kehormatan telah berbaris dan siap menyambut pulangnya pangeran yang dihormati itu. Tentu saja Liu Bue dan Swat Hong mendapat tempat kehormatan paling depan. Dan ketika akhirnya perahu itu menempel di pantai, dan Han Tiong melompat keluar sambil tersenyum lebar. Ya! Swat Hong menjadi orang pertama yang berlari menyambutnya. Ayah! Hehehe, Hongji, kau makin cantik saja. Han Tiong menerima putrinya itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian melemparkan tubuh anaknya ke udara. Hup! Sambil tertawa-tawa, Swat Hong melayang turun dan langsung menyerang ayahnya dengan jurus Kak Seng Jip Hai. Bintang telompet meluncur ke laut seperti yang dilakukan kepada ibunya tadi. Hahaha, bagus juga. Ayahnya tertawa, menyambar kedua lengan yang mencengkram ubun-ubunnya. Lalu memondong putrinya dan mencium dahinya. Sambil memondong putrinya, Han Tiong menghampiri istrinya yang sudah maju menyambutnya. Memandangnya penuh kemesraan dan berkata halus, harap kau baik-baik saja selama aku pergi. Liu Bue memandang suaminya sambil tersenyum, akan tetapi di balik senyum itu tampak oleh Han Tiong ada sesuatu yang menggelisahkan hati istrinya. Apalagi ketika mendengar suara istrinya yang lirih. Ayahanda Raja sedang menderita sakit parah. Han Tiong mengangguk. Ucapan yang pendek itu sudah mencakup semua isi hati istrinya. Dia sudah mengenal hati istrinya yang tercinta itu dan dia tahu bahwa menjelang kematian ayahnya, ada hal-hal yang menggelisahkan istrinya. Tentu saja tentang warisan tahta kerajaan dan asal-usul istrinya yang datang dari keluarga berdarah rendah dalam tanda kutip itu. Dikhawatirkan bahwa keturunan istrinya itu kelak akan menjadi persoalan bagi pengangkatan raja. Maka dia memandang istrinya dengan sinar mata menghibur, kemudian seperti teringat dia berkata, hampir aku lupa. Aku datang bersama seorang muridku, namanya Sen Leong, akan tapi di daratan besar sana, dia dikenal sebagai Sentong. Seorang Sintong ya? Anak ajaib ya? Ingin aku tahu sampai di mana keajaibannya. Hongji, jangan. Ibunya menegur. Akan tetapi anak itu telah meloncat ke depan. Dan pada saat itu Sin Leong pun sudah turun dari atas perahunya. Baru saja dia berjalan menghampiri gurunya, tiba-tiba ada bayangan berkelebat. Tahu-tahu, seorang gadis cilik dengan gerakan seperti seekor burung Garuda menyambar telah menyerangnya di depan. Sebuah kaki kecil telah menghantam dadanya. Puh! Tanpa dapat ditanyakan lagi, Sin Long roboh terjengkang. Dadanya terasa nyeri dan napasnya sesak. Akan tapi dia bangkit berdiri, mengebutkan pakaiannya yang menjadi kotor, lalu memandang anak perempuan yang lebih muda daripada dia itu. Sin Leong menggeleng kepala dan berkata tenang. Sungguh sayang sekali, seorang anak-anak yang masih bersih dikotori kebiasaan buruk mempergunakan kekerasan untuk memukul orang tanpa sebab. Swat Hong tertegun. Lalu menoleh kepada ayahnya yang terdengar tertawa keras. Ayah, dia tidak bisa apa-apa. Mengapa disebut Sintong ya? Serangan biasa saja membuatnya roboh terjengkang ya. Kau lihat dia roboh. Akan tetapi apakah kau lihat sesuatu yang ajaib? Dia tidak marah. Malah menyayangkan dirimu. Bukankah itu ajaib? Anak yang luar biasa sekali dia. Terdengar Liu Bue berkata lirih. Kini sahabat Hong juga memandang Sin Leong. Akan tetapi dia masih merasa tidak puas dan berkata, dia tidak marah karena takut dan pengecut, ayah. Sin Leong, apakah engkau takut kepada Swat Hong ini? Han Ting Ong berteriak kepada Sin Leong. Anak ini menggeleng kepala. Suhu pasti mengerti bahwa Tecu tidak takut terhadap apapun dan siapapun. Swat Hong membusungkan dadanya yang masih gepeng itu. Kemudian menegakkan kepalanya dan menantang. Bocah sombong, kalau kau tidak takut,
Hayo, kau lawan aku. Selesai bicara dia langsung bersiap memasang kuda-kudanya. Sin Tiong menggelengkan kepala. Ada yang baik. Aku tidak akan pergunakan kepandaian apapun juga untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apalagi terhadap seorang anak-anak seperti engkau. Gadis cilik itu sudah menerjang maju. Namun Sin Tiong hanya memandang dengan sikap tenang saja. Berkelip pun tidak menghadapi serangan anak perempuan itu. Tiba-tiba tubuh Swat Hong terhuyung ke belakang. Dan ternyata lengannya sudah ditangkap oleh ibunya. Dan ditarik ke belakang. Catang, kau terlalu sekali. Seharusnya kau minta maaf kepada suhengmu itu. Swat Hong menoleh. Ia melihat ayahnya tersenyum. Ia pun melihat pandang mata semua orang dari prajurit sampai perwira penuh kagum terhadap Sin Tiong. Barulah dia ingat bahwa dia telah melanggar pelajaran pertama dari ayahnya. Bahkan dari semua penghuni pulau, bahwa ilmu silat Pulau Es tidak boleh sembarangan dikeluarkan untuk menyerang orang tanpa alasan. Dan dia telah menyerang Sin Tiong tanpa sebab apa-apa. Padahal Sin Tiong adalah murid ayahnya atau suhengnya, kakak seperguruan. Biarpun dia berwatak keras dan tidak mengenal takut, akan tetapi sifatnya yang gembira dan mudah berubah membuat Swat Hong dapat mengusir semua rasa penasaran. Sambil tersenyum dan dengan muka ramah, dia menjura ke arah Sin Tiong. Sambil berkata, Suheng, harap maafkan aku ya, yang kurang ajar terhadap murid ayah. Sin Tiong terkejut. Kiranya bocah ini putri suhunya. Dia pun menjura dan berkata, Tidak ada yang perlu dimaafkan, Sumoy. Kepandaianmu memang hebat. Tentu saja aku bukan tandinganmu. Wah, dia baik sekali, ayah. Swat Hong kemudian meloncat menghampiri Sin Tiong. Menggandeng tangannya dan diajak lari ke pinggir di mana dia menghujani Sin Tiong dengan pertanyaan-pertanyaan. Siapakah nama lengkapmu, Suheng? Dari mana kau datang? Bagaimana pula kau dapat menjadi murid ayah? Apa sih yang sudah diajarkan kepadamu oleh ayah? Mengapa pula kau disebut Sintong? Payah juga Sin Tiong menghadapi hujan pertanyaan dari anak perempuan yang baru saja menyerangnya. Ya, anak suhunya yang menyerangnya seperti seekor burung Garuda, akan tapi kini sudah bersikap demikian ramah dan baik terhadapnya ini. Akan tapi baru saja dia memperkenalkan namanya, yaitu Kuan Sin Leong, dan belum sempat menjawab pertanyaan yang lain, perhatiannya juga Swat Hong dan semua orang yang berada di situ tertarik oleh keributan yang terjadi ketika Quatlin turun dari atas perahu. Begitu Quatlin turun dari perahu, wanita yang masih belum sadar betul dari gangguan ingatannya karena malapetaka hebat yang menimpa dirinya menjadi perhatian semua orang. Wanita ini memang berwajah manis dan gagah. Apalagi ketika turun dari perahu itu, rambutnya yang awut-awutan berkibar tertiup angin. Pakaiannya yang terlalu longgar itu membuat dia kelihatan makin aneh dan penuh rahasia. Quatlin turun dengan sikap tenang, akan tetapi matanya bergerak liar menyapu semua orang yang memandangnya. Kemudian mata itu berhenti memandang kepada Liu Bei yang telah melangkah menghampirinya. Dia siapakah? Liu Bei bertanya tanpa mengalihkan pandangan matanya dari wajah pucat itu, sambil di dalam hatinya menduga-duga dan menanti jawaban yang diharapkan dari suaminya, karena pertanyaan itu sesungguhnya diajukan kepada suaminya. Akan tapi sebelum Han Tiong menjawab, tiba-tiba Quatlin membentak, Manusia butuh, kebunuh kau. Dan dia sudah meloncat ke depan dan menyerang Liu Bei dengan pukulan yang dahsyat. Tonio, jangan begitu. Sin Leong berteriak mencegah. Namun terlambat karena Quatlin sudah menyerang dengan cepatnya. Sedangkan para penghuni Pulau Es termasuk Swat Hong dan Pangeran Han Tiong sendiri hanya memandang dengan tenang-tenang saja. Wut! Plak! Plak! Tubuh Quatlin terpelanting ketika pukulannya tertangkis oleh Liu Bei, dan wanita ini sudah menampar pundaknya sebagai serangan balasan. Hal ini membuat Quatlin yang memang belum sadar benar itu makin marah. Dengan nekat dia melompat bangun dan menerjang kembali. Namun Pangeran Han Tiong sudah mendahuluinya menotok pundaknya sambil berkata, Tenanglah, Lona. Quatlin kembali roboh.
Akan tetapi tubuhnya disambar oleh Han Tiong. Ternyata dia telah ditotok lemas. Dengan lambaian tangan, pangeran itu memanggil 4 orang wanita pelayan yang kelihatannya tangkas-tangkas. Dia sedang sakit. Ingatannya tidak sewajarnya. Ucapan ini ditujukan kepada istrinya yang memandang marah. Mendengar ini Liu Boe mengangguk-angguk dan kemarahan di wajahnya berubah menjadi iba. Bawa dia ke kamar tamu dan rawat dia baik-baik, kata Liu Boe kepada 4 orang pelayan itu yang segera menggotong tubuh Quatlin pergi dari situ. Barulah Pangeran Han Tiong kini memperdulikan sambutan resmi dari para pangeran dan pasukan penghormatan. Tadi dia seolah-olah menganggap mereka semua itu seperti patung belaka. Dengan megahnya pangeran itu langsung diantar ke kamar ayahnya. Sang raja sedang sakit, dan yang telah lama menanti kedatangan putranya ini. Sedangkan Sin Leong langsung diajak oleh Swat Hong ke bagian istana, di mana dia dan ibunya tinggal, yaitu di bagian kiri istana besar. Teman-teman, tepat seperti telah diduga oleh semua penghuni Pulau Es, 3 hari setelah pulangnya Pangeran Han Tiong, Raja tua meninggal dunia setelah sempat menyaksikan Han Tiong dinobatkan menjadi penggantinya, merajai Pulau Es dalam upacara yang amat sederhana. Dapat dibayangkan betapa tidak puas dan penasaran rasa hati para pangeran yang membenci Han Tiong, karena usaha untuk memanaskan hati mendiang ayah mereka tentang keadaan Han Tiong tidak dipedulikan oleh raja tua itu. Untuk memberontak secara terang-terangan tentu saja mereka tidak berani, karena di dalam pulau itu, pada waktu itu Han Tiong merupakan orang yang paling sakti. Maka mereka itu hanya diam saja, biarpun tidak pernah lengah barang sehari pun untuk mencari peluang, juga kesempatan yang baik untuk menjatuhkan Han Tiong. Atau lebih tepat lagi, menjatuhkan Liu Boe, yang mereka anggap sebagai biang keladi dari penyelewengan dalam tanda kutip Han Tiong dari kebiasaan keluarga raja di Pulau Es. Setengah bulan kemudian, berkat perawatan yang baik dari Liu Boe dan para pelayan, juga dengan pengobatan tusuk jarum oleh Raja Han Tiong sendiri, ditambah obat-obatan berupa daun-daun yang dicari para anak buah Pulau Es atas petunjuk Sin Leong, gangguan ingatan yang diderita oleh Te Kuan Lin menjadi sembuh. Pada suatu pagi, wanita yang bernasib malang ini duduk seorang diri di dalam taman istana. Taman yang bukan berisi bunga-bunga hidup, melainkan berisi ukiran-ukiran bunga dari batu-batu beraneka warna, dihias salju, dan patung-patung kayu. Sudah berhari-hari dia duduk di taman ini dan didiamkan saja, karena menurut Raja Han Tiong, wanita malang ini harus dibiarkan pulih kembali ingatannya dan tidak boleh diganggu. Namun diam-diam dia sendiri melakukan pengawasan karena entah bagaimana. Makin lama dia menjadi tertarik dan tahu bahwa dia jatuh hati kepada gadis ini. Tiba-tiba Quatlin melompat bangun karena mendengar gerakan di belakangnya. Sebagai seorang ahli silat kelas tinggi, sedikit suara saja cukup membuat dia siap waspada. Ketika dia membalik, dia melihat Han Tiong yang berdiri di situ, sambil memandangnya dengan senyum ramah. Quatlin yang kini sudah sembuh sama sekali, memandang penuh keheranan lalu menegur. Siapakah engkau? Dan mengapa engkau bisa berada di tempat yang aneh ini? Melihat sikap gadis ini, dan mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, legalah hati Raja Han Tiong. Sikap dan kata-kata itu sudah cukup membuktikan bahwa Quatlin telah sembuh sama sekali. Telah kembali kepada keadaan sebelum mengalami tekanan batin hebat, maka tentu saja tidak mengenalnya dan tidak mengerti mengapa dan bagaimana bisa berada di pulau itu. Nona, girang hatiku mendapat kenyataan bahwa Nona telah sembuh dari lupa ingatan yang Nona derita belasan hari ini. Lupa ingatan? Sekaranglah aku kehilangan ingatan karena aku tidak mengenal engkau dan tidak tahu mengapa dan bagaimana aku bisa berada di tempat ini. Memang begitulah. Tadinya Nona lupa ingatan, dan baru sekarang Nona sadar sehingga Nona lupa lagi apa yang Nona telah alami selama belasan hari ini. Sungguh aku ikut merasa berduka dan terharu akan nasib Casa Sin Siap yang amat malang.
Tiba-tiba wajah itu menjadi merah sekali dan kemudian berubah pucat. Kau tahu apa yang terjadi pada kami? Raja Han Tiong tersenyum dan memandang wajah yang mengguncangkan hatinya itu dengan senyum mesra. Tentu saja, Nona. Aku dan muridku lah yang mengubur jenazah 12 orang suhengmu. Aku dan muridku pula yang menolong membawamu ke sini kemudian mengobatimu sehingga sembuh hari ini. Aku adalah Raja Han Tiong, raja pulau ini, dan kau berada di Pulau Es. Mata yang indah itu terbelalak. Apa? Di Pulau Es? Dan aku telah mendengar nama besar Pangeran Han Tiong. Sekarang telah menjadi Raja Han Tiong. Raja sebuah pulau kecil tak berarti, Nona. Aku belum mengetahui namamu, karena selama ini kau tidak menyebut namamu. Watling menjatuhkan diri berlutut dan menahan isaknya. Saya mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Paduka. Dan maafkan kalau saya tidak mengenal penolong saya. Saya bernama Tek Watlin, orang yang termuda dari Capsa Sinhiap. Dan kalau Paduka menaruh kasihan kepada saya ingin segera pergi dari sini. Sekarang juga, Paduka. Nona Te, aku adalah seorang yang tidak bisa menyimpan rahasia hati. Ketahuilah, semenjak pertama kali melihatmu dan melihat penderitaanmu, timbullah rasa iba dan sayang di dalam hatiku. Karena itu kalau kiranya engkau suka, aku akan merasa berbahagia sekali kalau Nona mau tinggal di dalam istanaku ini sebagai seorang istriku. Ya, istri yang kedua. Watlin terkejut sekali. Dia telah berhutang budi kepada raja ini, dan sekarang raja ini secara demikian terus terang menyatakan cintanya dan ingin mengambil dia sebagai istri. Dia menjadi istri raja. Dia yang telah dinodai oleh Pat Yu Kai Ong? Tidak. Maafkan saya, Paduka. Saya harus pergi sekarang juga. Hanya satu tujuan hidup saya. Dan Paduka tentu tahu, yaitu untuk membunuh iblis Pat Yu Kai Ong. Han Tiong mengangguk-angguk. Aku mengerti. Dan aku sudah menduga bahwa seorang dara perkasa seperti engkau tentu saja tidak akan mau menerima tawaranku. Dan tidak mungkin aku mengharapkan seorang dara seperti Nona akan jatuh cinta begitu saja kepadaku. Akan tetapi aku pun tidak terlalu mengharapkan yang ajaib. Aku jatuh cinta kepadamu, Nona. Adanya aku berani meminangmu secara terang-terangan karena aku yakin Nona akan menerimanya berdasarkan cita-cita tunggal Nona itulah. Bagaimana mungkin Nona akan membalas dendam kepada Pat Yu Kai Ong, sedangkan Capsa Sinhiap saja tidak mampu mengalahkannya? Akan tetapi kalau engkau menjadi istriku, soal membalas dendam kepada Pat Yu Kai Ong sama mudahnya dengan membalikan telapak tangan. Ucapan ini terkesan mendalam, membuat Watlin termangu-mangu. Dia bukan gadis lagi, dan tidak mungkin dia menjadi istri orang. Setelah berhasil membalas dendam, hanya kematianlah yang akan mengakhiri noda yang dideritanya. Akan tetapi menjadi istri kedua Raja Han Tiong yang sakti mandraguna, lain lagi halnya. Apalagi kalau orang sakti itu sendiri sudah tahu akan keadaannya. Paduka, apakah Paduka akan mengajarkan ilmu kesaktian kepada saya? Tanyanya dan kini dia mengangkat muka memandang raja itu. Diam-diam ia harus mengakui bahwa laki-laki itu gagah dan tampan. Sungguh pun usianya tentu tidak kurang dari 40 tahun. Terserah kepadamu. Kalau engkau suka memenuhi hasrat hatiku yang ingin memperistrimu, maka kau memiliki dua pilihan. Kau boleh menghendaki dalam waktu pendek saja aku dapat menangkap musuhmu itu dan menyeretnya ke depan kakimu, atau engkau boleh mempelajari ilmu, dan aku berani tanggung bahwa selama setahun saja engkau akan mampu mengalahkan musuhmu itu. Paduka, benarkah itu Paduka? Nona Tek Watlin, Han Tiong bukan orang yang biasa membohong. Pula aku tidak ingin mendapatkan dirimu dengan jalan membohong. Aku telah bicara terus terang dan andai kata engkau menolak sekalipun, aku tidak akan memaksamu, Nona. Sekarang juga kalau engkau menolak, akan kusediakan perahu untukmu. Nah, engkaulah yang memutuskan.
Tentu saja timbul keraguan hebat di dalam hati Quadlin. Dia mengerti betapa lihainya Pat Jiu Kai Ong. Tentu saja ia dapat pergi ke Butong Pai dan melaporkan malapetaka yang menimpa Cap Chan Sin Hiap itu kepada gurunya, ketua Butong Pai, yaitu Kui Bo Xian Jin. Akan tetapi gurunya sudah tua sekali dan belum tentu gurunya mau mencampuri urusan dunia. Biarpun murid-muridnya terbunuh sekalipun. Mengandalkan para saudara seperguruan, agaknya juga akan sukar mengalahkan Panji Kai Ong. Yang terutama sekali memperberat hatinya adalah kalau dia pergi ke Butong Pai, tentu semua orang akan tahu tentang malapetaka yang menimpa dirinya. Bahwa dia telah diperkosa oleh Pat Jiu Kai Ong. Kemana dia akan menaruh mukanya kalau semua orang mengetahuinya akan hal itu? Sebaliknya, kalau dia berada di Pulau Es, selain tak seorang pun akan tahu tentang hal yang memalukan itu, juga dia akan mempunyai kesempatan besar untuk melakukan balas dendam itu. Akan tetapi benarkah pria di depannya ini akan mampu mengajarinya sehingga dalam waktu setahun dia akan lebih pandai dari Pat Jiu Kai Ong? Dia tidak akan puas kalau tidak dapat membunuh cembel iblis itu dengan tangannya sendiri. Biarpun dia sudah banyak mendengar nama besar pangeran dari Pulau Es yang kini menjadi raja itu. Namun bagaimana dia dapat membuktikan kesaktiannya? Apakah orang ini lebih lihai dari gurunya? Dan terutama sekali, apakah dia lebih lihai dari Pat Jiu Kai Ong? Insan muda, perlahan-lahan Quadlin bangkit berdiri dan sejenak memandang kepada Han Tiong yang juga sedang memandangnya. Keduanya berpandangan dan akhirnya Quadlin berkata, "Saya ingin sekali membalas dendam Paduka dengan tangan saya sendiri. Akan tapi bagaimana saya dapat yakin bahwa dalam setahun saya dapat belajar di sini dan menang, dan mampu mengalahkan iblis itu?" Han Tiong tersenyum dan mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya. "Inilah pedang yang kutemukan ketika aku dan muridku menolongmu, Nona." Quadling menerima pedang itu dan air matanya turun bertitik. Akan tapi segera dihapusnya. Itulah Ang Bwe Kiam, pedang dari Tua Suhengnya. "Engkau meragu, baiklah. Sekarang kau pergunakan pedangmu dan kau serang aku untuk menguji apakah aku dapat melatihmu selama setahun sehingga kau lebih lihai daripada Pat Jiu Kai Ong atau tidak." Kemudian Quadling menimang-nimang pedang Ang Bwe Kiam di tangannya. Pat Jiu Kai Ong telah dikeroyok oleh dia dan 12 orang suhengnya. Mereka telah mainkan Ngo Heng Kiam, bahkan telah membentuk barisan Sing Kiam Ting ketika mengeroyok kakek iblis itu, namun akhirnya mereka semua kalah. Sungguh pun sejenak kakek itu sempat terdesak, tapi akhirnya mereka kalah semua. Kini kalau hanya dia seorang diri menyerang raja ini, mana bisa dipakai ukuran apakah dia lebih lihai dari Pat Jiu Kai Ong? Nona, jangan ragu-ragu, percayalah. Kalau engkau benar rajin belajar, dalam waktu setahun engkau pasti akan dapat mengalahkan dia. Ya Chiang Huang Sut dan Pat Mo Tung Hoat dari kakek itu sebetulnya kosong saja. Kata raja itu seolah-olah dapat membaca isi hati Quadling. Darah itu terkejut. Kemudian mengambil keputusan untuk menguji orang ini sebelum dia menyerahkan dirinya yang sudah ternoda itu menjadi istrinya sebagai penebus latihan ilmu untuk membalas dendam. "Baiklah, saya akan menguji kepandaian Paduka. Harap Paduka bersiap untuk mengeluarkan senjata juga." Pat Jiu Kai Ong membutuhkan tongkatnya dan pukulan beracunnya untuk mengalahkan Cap Sa Sien Hiap. Akan tetapi aku cukup menggunakan ini nih. Dia meraih ke bawah dan tangannya sudah membentuk batu karang sedemikian rupa sehingga batu karang itu berbentuk panjang seperti pedang. "Harap Paduka siap," Quadling berseru. "Ya!" Pedangnya menyambar dengan sangat cepat, melakukan tusukan ke arah leher Han Tiong, sedang tangan kirinya sudah memukul ke arah dada. Serangan berganda dengan pedang dan pukulan tangan kiri ini merupakan jurus ampuh dari Ngo Heng Kiam Sud. Sekali tubuh raja itu bergerak, serangan Quadling telah dapat dielakkan dan pada detik berikutnya, leher darah itu tersentuh ujung batu karang dan dadanya juga tersentuh kepalan tangan kiri Han Tiong. Quadling menjerit lirih karena maklum bahwa kalau tusukan batu dan pukulan tadi dilanjutkan oleh Han Tiong,
Tentu saja dia telah roboh dan tewas seketika. Akan tetapi yang lebih mengejutkan hatinya adalah gerakan raja itu. Paduka, Paduka menggunakan jurus Hui Foli Hong. Ya, air tumpah muncrat pelangi melengkung ya. Dari Ngokeng Hiam Kung Butong Fai. Han Tiong tersenyum. Persis sekali dengan seranganmu tadi. Akan tapi jauh lebih lihai. Karena sekali serang berhasil, bukan? Nah, kalau engkau memiliki kesempurnaan dalam jurus ini tadi, bukanlah mudah kau mengalahkan musuhmu, Nona. Kewatlin tertegun. Akan tapi dia masih belum puas. Paduka, saya ingin mencoba lagi, Paduka. Boleh. Kau seranglah aku 10 jurus yang paling lihai. Dan aku tanggung bahwa engkau akan kukalahkan dengan jurusmu yang sama. Dengan pengerahan tenaga dan memilih jurus-jurus terampuh, Kewatlin menerjang kembali. Akan tapi setiap selesai menyerang satu jurus, dia lantas menjerit lirih karena benar saja dia selalu dikalahkan oleh jurusnya sendiri. Jurus itu digerakkan oleh Han Tiong sedemikian aneh dan sempurnanya, demikian cepat dan mengandung tenaga mukjizat, sehingga biarpun dia mengenal jurusnya sendiri, dia tidak sempat lagi mengelak atau menangkisnya. Setelah 10 kali dia terkena sentuhan ujung batu atau usapan tangan kiri lawan yang lihai ini, dia menjadi yakin. Kemudian menjatuhkan diri berlutut. Saya menerima penawaran Paduka. Han Tiong memegang kedua pundaknya dan mengangkatnya bangun berdiri. Mereka berdiri berhadapan dan saling pandang. Wajah raja itu berseri melihat betapa wajah Kewatlin menjadi merah sekali. Dan ada kedukaan hebat bersembunyi di balik kemerahan wajah karena malu itu. Dengan mesra, Han Tiong mengusap pipi halus kemerahan ini dan berkata lirih. Aku tahu, Kewatlin. Peristiwa terkutuk menimpa dirimu membuat kau jijik terhadap pria dan muak terhadap hubungan antara pria dan wanita. Akan tetapi, aku bukanlah pria yang mengutamakan hubungan badani saya. Kewatlin, aku akan menghapus kejijikan dan kemuakan itu. Percayalah, aku cinta dan iba kepadamu. Keputusan yang kau ambil ini tepat sekali dan tidak akan mendatangkan sesal di kemudian hari. Mari kita mengumumkan pernikahan kita. Semoga engkau berbahagia. Han Tiong mencium dan mengecup mesra. Kemudian menggandeng tangannya dan mengajaknya berjalan masuk ke istana dari pintu belakang yang menembus ke taman itu. Tentu saja tidak ada kehebohan terjadi ketika Han Tiong mengumumkan keputusannya mengambil Te Kewatlin sebagai istri kedua. Sungguh pun hal ini mendatangkan bermacam-macam tanggapan dalam hati para penghuni Pulau Es. Pesta diadakan secara sederhana saja, tetapi cukup meriah. Sebagian besar penghuni Pulau Es bersukacita dan mengharapkan bahwa dari pernikahan ini raja akan dikaruniai seorang putra. Juga terjadi bermacam tanggapan di kalangan keluarga raja. Ada kekecewaan, akan tapi ada pula harapan. Kecewa karena sekali lagi Raja Han Tiong mengambil orang luar sebagai selir. Akan tapi timbul harapan karena mungkin melalui istri kedua ini mereka dapat memukul Liu Bue yang mereka benci. Ternyata kemudian oleh Kewatlin bahwa semua ucapan yang dikeluarkan oleh Raja Pulau Es itu ketika meminangnya bukan hanya bujukan kosong belaka. Raja itu benar-benar jatuh cinta kepadanya dan hal itu terasa olehnya setelah dia menyerahkan dirinya menjadi selir Raja Han Tiong. Dengan sepenuh jiwa raganya Han Tiong mencurahkan kasih sayang kepadanya, sedemikian besarnya sehingga lambat laun dia pun jatuh cinta kepada suaminya itu. Dan dia yang tadinya hendak belajar ilmu silat sebagai dorongan utama dengan mengorbankan dan menyerahkan diri sebagai selir, setelah menerima pencurahan cinta kasih yang amat mesra dan mendalam, mulailah berbalik pikir. Apalagi setelah 9 bulan kemudian semenjak dia menjadi selir, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Kewatlin merasa betapa hidupnya berubah sama sekali. Kalau dulu dia hanya seorang pendekar wanita yang seringkali menghadapi banyak kesengsaraan hidup, kini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, bahkan dia mendapat kenyataan bahwa suaminya benar-benar memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa tingginya.
timbullah keinginan hatinya untuk mengangkat dirinya menjadi permaisuri. Teman budiman, dia merasa berhak, karena bukankah dia yang mempunyai keturunan laki-laki? Selain menjadi permaisuri, ia juga ingin menjadi pewaris semua ilmu kesaktian dari Pulau Es. Kalau sudah demikian, baru dia akan mencari dan membunuh Pat Jiu Kaiong. Kebenciannya terhadap kakek iblis gembel itu kini menjadi tipis sekali. Memang kalau dipikir betapa selama 3 hari 3 malam kakek itu mempermainkannya, merenggut kehormatan dan memperkosanya secara amat menghina. Akan tapi ada segi lain yang membuat dia diam-diam berterima kasih kepada kakek itu. Loh, kok gitu teman-teman? Kalau tidak ada peristiwa hebat itu, agaknya selama hidupnya dia tidak akan dapat bertemu dengan Han Tiong, apalagi menjadi istrinya dan sekaligus pewaris ilmu-ilmunya. Sin Tiong belajar ilmu silat dengan tekun bersama sumoinya. Swat Hong yang lincah jenaka, dan mulai tampaklah bakatnya yang luar biasa. Tidak mengherankan kalau para tokoh Kang Ou ingin memiliki bocah ajaib ini dan menjadikan Sin Leong sebagai bahan perebutan, karena dia memang pantas disebut Sin Pong. Han Tiong sendiri, insan budiman, merupakan manusia luar biasa dan memiliki kecerdasan yang disebut Kwe Bat Put Bong, atau sekali melihat tidak bisa lupa lagi. Cerdas dia. Diam-diam menjadi kagum sekali karena dia harus akui bahwa dalam hal kecerdasan dan kekuatan pikiran, dia masih kalah oleh muridnya ini. Yang amat mengagumkan hatinya adalah betapa di balik semua bakat yang luar biasa ini, terpendam watak yang amat luar biasa, watak yang penuh kehalusan, kelembutan, dan kasih sayang serta iba terhadap orang lain yang amat mendalam. Di samping watak yang wajar seadanya, benar-benar seorang bocah yang ajaib. Diam-diam Sin Leong mengerti bahwa diangkatnya Kuat Lin menjadi istri Han Tiong. Biarpun hal ini merupakan hal yang lumrah bagi seorang raja, namun akan mendatangkan banyak ketidakbaikan terutama di pihak ibu sumoinya. Apalagi ketika dia melihat sikap dan perubahan pada diri bekas pendekar wanita Butong Pai itu. Akan tapi karena dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan yang sama sekali tidak berhak mencampuri urusan dalam suhunya, maka tentu saja dia hanya berdiam diri, hanya mengikuti perkembangan keadaan dengan hati yang tidak enak. Teman budiman, yang dikhawatirkan oleh anak yang belum tahu apa-apa ini memang sungguh terjadi. Semenjak mengambil Kuat Lin sebagai istri kedua, Liu Bawei menderita tekanan batin yang amat hebat. Mudah-mudahan tidak terasa olehnya ketika suaminya makin jarang bermalam di dalam kamarnya karena hal ini dianggapnya lumrah setelah suaminya memiliki istri lain yang baru. Akan tapi perasaan kewanitaannya yang halus segera dapat menangkap kehambaran cinta kasih yang dicurahkan suaminya kepadanya. Setelah Che Kuat Lin mengandung, suaminya tidak pernah datang lagi menginap di kamarnya. Dan kalau sekali-kali datang, tidak ada cumbu rayu dan kemesraan sama sekali. Kedatangan Han Tiong hanya untuk menanyakan kesehatan dan agaknya suaminya datang hanya demi kesopanan belaka. Hati seorang wanita amatlah halusnya, teman-teman. Mudah tersinggung, mudah gembira, mudah marah, mudah berduka, mudah jatuh cinta, dan mudah pula membenci. Setelah Kuat Lin melahirkan seorang anak laki-laki, mulailah hati Liu Bei digerogoti iri dan hal ini mendatangkan kebencian hebat. Dia mulai merasa tersiksa batinnya, merasa kesepian. Rasa rindu yang makin menghimpit terhadap belayan kasih sayang suaminya membuat Liu Bei makin tersiksa, menambah kebenciannya terhadap Kuat Lin yang makin dipuja suaminya itu. Liu Bei bukan seorang wanita yang gila akan kedudukan. Dia tidak mengejar kedudukan, dan dia sama sekali tidak khawatir akan menurunnya derajatnya apabila madunya itu diangkat menjadi permaisuri karena mempunyai seorang putra. Akan tetapi Liu Bei adalah seorang wanita yang haus akan kasih sayang. Maka dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan batinnya setelah cintanya disia-siakan oleh suaminya yang telah jatuh di bawah telapak kaki Kuat Lin. Melihat penderitaan batin yang dialami oleh Liu Bei, diam-diam bersoraklah para keluarga raja.
Bagi mereka, biarpun putra raja bukan keturunan dari seorang ibu yang masih berdarah agung dalam tanda kutip seperti mereka, namun masih lebih baik daripada kalau dilahirkan oleh seorang ibu seperti Liu Boe. Ia hanya anak seorang nelayan Pulau Es dari kelas rendah. Pula kebencian mereka yang terdorong oleh iri hati terhadap Liu Boe membuat mereka condong kepada Kuat Lin, sehingga kelahiran Ham Buong, nama putranya itu, disambut dengan penuh kegembiraan oleh keluarga raja dan juga oleh semua penghuni Pulau Es sebagai penyambutan terhadap lahirnya seorang putra raja yang akan menjadi pangeran mahkota. 7 tahun telah lewat semenjak Sin Leong berada di Pulau Es. Dipandang begitu saja, agaknya keadaan Pulau Es dan kerajaan kecilnya selama 7 tahun itu tidak terjadi perubahan sesuatu. Para penghuninya masih hidup dengan tenang dan tentram, penuh kedamaian seperti puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Raja Han Tiong tidak kalah bijaksana dalam mengendalikan pemerintahan kecilnya, sehingga para penghuni Pulau Es hidup bahagia, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya sedikit saja. Namun sesungguhnya terjadi perubahan yang amat besar dan banyak. Che Kuat Lin kini menjadi permaisuri, diangkat secara resmi oleh Han Tiong, sehingga kedudukan Liu Boe tergeser menjadi istri selir. Che Kuat Lin bukan hanya menjadi wanita pertama yang paling tinggi tingkatan kedudukannya, namun juga telah menjadi seorang wanita yang memiliki kesaktian hebat. Hanya kalah oleh suaminya dan oleh beberapa tokoh lain di Pulau Es. Namun hasratnya untuk membalas dendam terhadap Pat Jiu Kai Ong agaknya telah lenyap sama sekali. Begitu, teman budiman. Dia kelihatan hidup bahagia, tenggelam dalam belayan penuh kasih sayang dari suaminya Han Tiong, dan melihat putranya yang kini telah berusia 6 tahun menjadi seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Biarpun tubuhnya agak kecil, sebagai pangeran tentu saja Buong digembleng oleh ayahnya sendiri sejak anak-anak. Sin Leong telah memperoleh kemajuan yang menakjubkan dan mengagumkan Han Tiong sendiri. Semua ilmu yang diajarkan oleh raja itu, sekali dilatih dapat dilakukan dengan hampir sempurna. Dan tentu saja dalam waktu beberapa tahun dia telah jauh melampaui tingkat kepandaian sumoinya. Dan setelah dia berusia 14 tahun, Sin Leong telah jauh meninggalkan tingkat sumoinya. Bukan hanya dalam hal ilmu silat, akan tapi juga dalam ilmu singkang, dia maju pesat karena tanpa diperintah oleh suhunya dengan tekun Sin Leong berlatih seorang diri di bawah hujan salju yang amat dingin, sehingga dia dapat menampung intisari tenaga Im Kang yang amat hebat. Selain tekun mempelajari ilmu silat yang diturunkan oleh suhunya tanpa ada yang disembunyikan itu, Sin Leong juga rajin sekali membaca kitab-kitab yang banyak terdapat di dalam kamar perpustakaan istana. Dia dikenal oleh semua ahli sastra di Pulau Es, dan mereka ini amat kagum dan suka kepada Sin Leong karena ketekunan bocah ajaib ini. Tidak ada bosannya Sin Leong membaca kitab-kitab kuno, dan setiap bertemu huruf baru yang tidak dikenalnya, dia akan mencatatnya untuk kemudian ditanyakan kepada para ahli itu. Dengan cara demikian, biarpun tidak dibimbing langsung, namun Sin Leong telah dapat memperkaya perbenaran kata-kata, sehingga dia mampu membaca kitab-kitab yang paling kuno di dalam perpustakaan itu. Kitab kuno tidaklah seperti kitab biasa, karena selain huruf-hurufnya kuno juga huruf-huruf itu mengandung arti yang amat mendalam. Karena inilah, maka kitab-kitab yang amat kuno di pulau itu jarang atau hampir tidak pernah dibaca orang. Han Tiong sendiri segan membaca kitab-kitab itu. Selain sukar, juga isinya hanyalah saja-saja kuno yang dianggapnya tidak ada gunanya dan melelahkan otaknya. Namun semua kitab itu dilalap semua oleh Sin Leong. Bukan ini saja, namun anak ajaib ini dapat menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam sajak-sajak itu. Dia menemukan rangkaian ilmu silat sakti yang masih merupakan rangka terselubung di dalam huruf-huruf kuno yang sukar dimengerti itu. Bahkan dia menemukan pula ilmu yang masih dirahasiakan oleh Han Tiong, ilmu yang selama ratusan tahun mengangkat nama Pulau Es, yaitu ilmu silat intisari dasar gerakan semua ilmu silat. Dengan ilmu ini yang sudah dikuasainya, maka Han Tiong dapat mengalahkan 7 orang tokoh sakti dengan jurus-jurus ilmu silat mereka sendiri ketika Han Tiong menolong Sin Leong di Zheng Huashan
Kini secara tidak disengaja, bahkan di luar kesadaran Sin Leong sendiri, bocah ajaib ini telah menemukan ilmu itu terselip dan terselubung di antara sajak-sajak kuno yang kelihatannya tidak ada gunanya. Selain memperoleh kemajuan hebat dalam ilmu silat selama berada di Pulau Es, Sin Leong juga memperoleh kesempatan memperdalam ilmunya mengenai daun dan tumbuhan obat dengan jalan menyelidikinya di pulau-pulau kosong di sekitar Pulau Es. Dia memang mendapat tugas untuk mencari bahan-bahan obat di pulau-pulau itu untuk kepentingan para penghuni Pulau Es. Dalam kesempatan melaksanakan tugas ini, Sin Leong tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyelidiki lebih banyak lagi tumbuhan dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh manusia. Dengan adanya Sin Leong di Pulau Es, banyak sudah penghuni yang terhindar dari bahaya penyakit. Untuk ini Han Tiong merasa berterima kasih sekali sehingga dia tidak segan-segan menurunkan ilmu pengobatan tusuk jarum kepada muridnya itu. Selain Sin Leong, tentu saja Swat Hong sebagai putri raja juga memperoleh kemajuan pesat. Dan dalam usia 13 tahun dia telah memiliki ilmu kepandaian yang sukar dicari tandingannya. Dengan demikian, hampir semua orang di Pulau Es memperoleh kemajuan masing-masing. Raja Han Tiong memperoleh kebahagiaan cinta kasih dalam diri Quadling yang telah menjadi permaisurinya. Quadling sendiri yang tadinya mengalami malapetaka yang dianggapnya lebih hebat daripada kematian sendiri, telah memperoleh banyak keuntungan, memperoleh cinta kasih yang mesra, kedudukan tinggi sekali dan ilmu kepandaian yang amat hebat pula. Hanya seorang saja yang sama sekali tidak memperoleh kemajuan lahir maupun batin, teman-teman, yaitu Liu Bue. Dia menderita makin hebat, terutama batinnya karena semenjak beberapa tahun ini, suaminya sama sekali tidak pernah lagi mendekatinya. Lenyaplah wataknya yang periang, dan kini Liu Bue lebih banyak mengurung dirinya di dalam kamar, menyulam atau membaca kitab. Dia seolah-olah menjadi seorang pertapa, dan biarpun wajahnya tidak membayangkan sesuatu, masih tetap cantik, manis, dan pakaiannya selalu bersih, namun sesungguhnya hatinya terluka dan selalu meneteskan darah. Batinnya terhimpit dan terbakar oleh rindu yang tak kunjung henti. Kehausan akan belayan kasih sayang seorang pria yang tak pernah terpuaskan. Keadaan di dalam istana dengan adanya penderitaan Liu Bue, dengan adanya para anggota keluarga istana yang masih menaruh benci kepadanya dan tidak melihat kesempatan untuk menjatuhkan wanita itu karena Liu Bue selalu bersikap diam dan tidak memperlihatkan sesuatu, merupakan api dalam sekam yang setiap saat tentu akan berkobar atau meledak. Hal ini tidak saja dirasakan oleh semua anggota keluarga raja, bahkan dirasakan pula oleh Sin Leong dan Swat Hong. Insan budiman, seringkali Sin Leong kehilangan kejenakaan Swat Hong yang merupakan ciri khas darah ini. Ketika melihat darah itu termenung seorang diri, dia menarik napas panjang dan sekali waktu dia menegur. Suai, kenapa kau termenung dan wajahmu suram? Lihat, hari tidak sesulam wajahmu. Sinar matahari mencairkan salju dengan cahaya keemasan. Swat Hong memandang pemuda itu dan menarik napas panjang. Gentong, betapa aku tidak akan muram menyaksikan keadaan yang begini dingin dalam istana Su Heng. Ayah memang masih biasa dan baik kepada aku, juga ibu baik kepada aku. Akan tapi antara ayah dan ibu seolah-olah terdapat jurang pemisah yang amat dalam, Su Heng. Tidak pernah lagi aku menyaksikan keduanya beramah tamah dan bersenda gurau seperti dulu. Apakah karena ibu permaisuri gitu? Apa yang menjadi penyebabnya ibu permaisuri Quadling? Sumoy, kita tidak mempunyai hak untuk bicara mengenai orang-orang tua itu. Hal itu adalah urusan mereka sendiri, Sumoy. Aku pun mengerti, Su Heng. Akan tapi aku melihat kedukaan hebat bersembunyi di balik senyum ibu kepadaku. Aku tahu betapa dia rindu kepada ayah. Rindu yang membuatnya seperti gila. Jangan sembarangan. Aku tidak membohong, Su Heng. Seringkali aku mendengar ibuku memanggil nama ayah dan menangis dalam tidurnya. Ibu selalu gelisah kalau tidur, dan biarpun dia hendak menyembunyikan dariku, namun aku tahu betapa ibu menderita sengsara batin yang hebat, Su Heng. Beliau menderita rindu yang menghancurkan batinnya. Darah itu kelihatan berduka sekali. Kemudian berkata lagi, Su Heng,
Apa sih perlunya orang saling mencinta kalau akibatnya hanya mendatangkan rindu dan kecewa? Itu bukan cinta, Sumoy. Ah, kau takkan mengerti, Sumoy. Dan semua orang takkan mengerti karena sudah lazim menganggap hawa nafsu sama dengan cinta. Hawa nafsu menuntut pemuasan, menuntut kesenangan, dan ingin memilikinya untuk diri sendiri. Dan semua inilah yang menimbulkan kecewa dan duka, Sumoy. Sumoynya terbelat. Kau bicara seperti kakek-kakek saja. Dari mana memperoleh filsafat semacam itu, Suheng? Karena tertarik, Dara ini sudah melupakan kedukaannya dan menjadi riang gembira kembali. Matanya memandang Suhengnya dengan berseri penuh godaan. Dari... Kukira dari kesadaran, Sumoy. Bukan filsafat. Aku sudah kenyang membaca filsafat. Dan apa artinya filsafat kalau hanya untuk dihafal? Ya, tidak ada bedanya dengan benda mati yang hanya diulang-ulang, Sumoy. Dipakai perhiasan, dijadikan alat untuk terbang melayang di awang-awang yang kosong. Terlalu banyak kitab sudah kubaca, Sumoy. Dan mungkin juga karena memperhatikan keadaan mendatangkan kesadaran. Sin Leong menarik nafas panjang. Suheng, kau tadi mencela aku yang kau katakan murung. Akan tapi aku juga seringkali melihat engkau seperti orang berduka, Suheng. Apakah kau tidak senang tinggal di Pulau Es? Sumoy, aku suka sekali tinggal di sini. Kurasa jarang terdapat tempat seindah ini, Sumoy. Masyarakat setentram ini. Pulau yang indah. Akan tapi kalau aku melihat para terhukum yang dibuang ke pulau neraka. Suheng. Hal itu bukan urusan kita. Bukan kau tadi juga mengatakan bahwa urusan antara ayah dan ibu bukan urusanku? Maka urusan hukuman itu pun sama sekali bukan urusan kita, Suheng. Kau keliru, Sumoy. Urusan ayah bundamu memang merupakan urusan pribadi mereka. Akan tapi urusan orang-orang terhukum adalah urusan umum. Urusan kita juga. Aku sama sekali tidak tenang dengan adanya peraturan di Pulau Es ini. Aku akan berusaha untuk mengingatkan suhu. Suheng, tapi ayah seorang raja. Raja pun manusia, Sumoy. Tapi raja hanyalah menjalankan hukum yang berlaku, Suheng. Hukum pun buatan manusia. Benda mati hukum juga. Teman-teman budiman, tiba-tiba terdengar suara tambur dipukul. Sejenak dua orang muda-mudi itu memperhatikan, dan wajah Sin Leong menjadi muram. Nah, ada lagi sidang pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman. Entah siapa lagi yang sekarang yang melakukan pelanggaran. Ayo mari kita lihat, Suheng. Tangan Sin Leong digandeng oleh Swat Hong yang menariknya ke arah bangunan di samping istana. Bangunan ini dijadikan ruang sidang pengadilan di mana dijatuhkan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ketika mereka tiba di situ, telah banyak penghuni Pulau Es yang menonton di luar ruangan. Dan tentu saja dua orang muda-mudi itu mudah untuk memasuki ruang sidang dan duduk di atas kursi yang berderet di pinggiran. Ruangan itu luas sekali. Lantainya halus dan bersih. Isi ruang hanyalah sebuah meja panjang. Dan di belakang meja panjang itu terdapat 5 buah kursi. Di kanan kiri pada bagian pinggir juga terdapat kursi-kursi. Sedangkan di depan meja, di bagian tengah tetap kosong. Pada saat Sin Leong dan Swat Hong tiba di ruangan itu, di belakang meja telah duduk hakim. Yaitu seorang kakek tua keluarga kerajaan yang biasa bertugas sebagai hakim. Di kursi kebesaran di sebelah kanannya tampak duduk Han Tiong sendiri bersama permaisurinya. Hal ini merupakan keanehan karena biasanya raja hanya datang tanpa permaisurinya dan duduk bersama dengan para pangeran lain. Agaknya permaisuri Raja Han Tiong sekarang ini ingin pula melihat pengadilan dilakukan di Pulau Es. Para pesakitan sudah berlutut di atas lantai di depan meja. Jumlahnya ada 3 orang. Seorang adalah laki-laki tinggi besar, penuh brewok yang matanya lebar, dan gerak-geriknya kasar. Seorang lagi laki-laki muda yang tampan. Dan terakhir ialah seorang wanita yang usianya 40-an. Wanita yang masih cantik ini berlutut di samping laki-laki muda yang kelihatannya ketakutan.
tidak seperti laki-laki tinggi besar dan si wanita yang kelihatan tenang-tenang saja. Dengan suara lantang, jaksa penuntut membacakan tuntutan kepada laki-laki tinggi besar yang sudah berlutut di depan setelah namanya dipanggil, yaitu Bo Tangkui. Bo Tangkui telah berkali-kali diperingatkan karena sikapnya yang kasar. Suka menggunakan kepandaian menghina yang lemah dan suka mencuri. Terakhir ditangkap karena melakukan pencurian mengambil batu hijau mustika penyedot racun ular milik orang lain. Karena kejahatannya membahayakan Pulau Es dapat menimbulkan kekacauan dan permusuhan, maka hukuman yang paling berat patut dijatuhkan atas dirinya. Selain untuk memberantas kejahatan dari permukaan pulau, juga sebagai contoh kepada semua penghuni pulau. Hening sejenak. Kemudian terdengar suara hakim tua yang lemah dan agak gemetar. Bo Tangkui, kau sudah mendengar tuduhan atas dirimu. Kau diperkenankan membela diri. Bo Tangkui yang berlutut itu memberi hormat kepada raja. Kemudian dengan suaranya yang kasar dan nyaring dia berkata, hamba mengaku telah melakukan perbuatan itu karena hamba ingin memiliki mustika batu hijau. Hamba telah menerima banyak budi dari Sri Baginda. Kalau sekarang dianggap berdosa, hamba siap menerima segala macam hukuman yang dijatuhkan kepada hamba. Hakim berpikir sejenak. Kemudian sambil mengetok meja dia berkata, pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepada Bo Tangkui. Suasana menjadi hening. Keputusan hukuman ini merupakan yang lebih hebat daripada penggal kepala. Di antara mereka yang mendengarkan banyak yang menahan napas dengan muka pucat. Dan ada pula yang menaruh hati kasihan kepada Bo Tangkui. Akan tapi pesakitan itu sendiri setelah memandang kepada raja lalu berkata dengan suara penuh pahit getir. Hukuman apapun bagi hamba tidak terasa berat. Yang terasa berat adalah bahwa hamba dipaksa untuk memusuhi Pulau Es yang hamba cintai. Jadi engkau menerima keputusan hukuman. Hakim bertanya. Hamba Nanti dulu. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Han Tiong sendiri mengangkat muka memandang tajam ketika melihat Sin Leong telah berdiri dari kursinya dan mengeluarkan seruan itu. Harap suhu dan para cuwe sekalian maafkan saya. Akan tapi pesakitan berhak untuk dibela dan saya hendak membelanya. Saudara Bo Tangkui ini dianggap berdosa dan memang dia telah melakukan pelanggaran. Akan tetapi patutkah kalau kesalahannya itu lalu dijadikan tanda bahwa dia seorang jahat yang tidak bisa diampuni lagi? Saya hendak bertanya, siapakah di antara cuwi sekalian yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan karena kita semua manusia, maka kita pun tentu pernah melakukan kesalahan. Siapakah yang mau kalau kesalahan yang dilakukannya itu lalu dijadikan tanda bahwa selamanya dia akan bersalah atau berdosa dan patut dihukum tanpa ampun lagi? Kesalahan yang dilakukan oleh Bo Tangkui adalah sebuah penyelewengan biasa yang dilakukan oleh manusia yang berbatin lemah. Manusia yang berbatin lemah dan melakukan penyelewengan sama saja dengan seorang yang sedang menderita semacam penyakit. Hanya bedanya, yang sakit bukan tubuhnya, melainkan hatinya. Akan tetapi setiap orang sakit itu bisa sembuh. Maka menghukumnya dengan hukuman keji itu sama dengan membunuhnya. Demikian kata Sin Leong. Hening sekali keadaan di situ setelah pemuda tanggung ini mengeluarkan pembelaannya. Akan tetapi di sini sudah diadakan hukum sejak ratusan tahun, dan kita semua harus tunduk kepada hukum. Kata Han Tiong ketika melihat betapa hakim ragu-ragu untuk menjawabnya. Dia maklum bahwa Sin Leong disuka banyak orang di situ, dan selain ini, agaknya para pejabat itu juga sungkan mendebat,
karena pemuda itu adalah murid raja. Karena inilah maka Han Tiong sendiri yang mengeluarkan suara membantah. Harap Suhu memaafkan Tecu kalau Tecu terpaksa mendebat. Saudara Bo melanggar hukum yang dianggap berdosa. Lalu menurut hukum harus dibuang ke pulau neraka. Dari manakah timbulnya pelanggaran yang disebut dosa? Kalau tidak ada hukum, mana mungkin ada dosa? Kalau tidak ada larangan, mana mungkin ada pelanggaran? Hukum itulah yang menciptakan dosa dan pelanggaran. Hukum itulah yang keji karena hukum yang dijatuhkan sebetulnya lebih kotor daripada dosa itu sendiri. Kalau dia dianggap bersalah lalu dibuang ke pulau neraka, bukankah hal itu membuat dia menjadi makin jahat dan mendendam? Andai kata seorang penderita sakit, penyakitnya menjadi makin parah, apakah hukuman pembuangan ke pulau neraka itu akan menginsafkannya? Suhu, sudah berkali-kali Tecu menyatakan bahwa hukuman seperti ini tidak patut dilakukan. Lebih baik menuntut mereka yang tersesat agar kembali ke jalan yang benar daripada menghukum mereka dengan kekerasan yang akan membuat mereka menjadi lebih jahat lagi. Kuo Sin Leong, kau tak berhak untuk mencela hukum yang sudah menjadi tradisi kami. Hakim, lanjutkan persidangan. Dan pembelaan yang dilakukan atas diri Bo Ketang Kui tidak dapat diterima. Bentakan Tiong yang merasa tersinggung juga mendengar betapa peraturan yang dijunjung tinggi selama ratusan tahun oleh nenek moyangnya itu kini disangkal dan dicela pula oleh seorang bocah yang menjadi muridnya. Sin Leong menghela napas dan terpaksa dia duduk kembali. Kau terlampau berani, Su Heng. Suat Hong berbisik. Tiada gunanya, Suai. Sin Leong balas berbisik. Suara jaksa yang lantang sudah memanggil nama dua orang pesakitan yang lain, yaitu laki-laki tampan dan wanita cantik itu. Mereka maju dan berlutut di depan pengadilan. Sin Gin Hua dan Lu Kia telah ditangkap karena melakukan perbuatan terkutuk. Karena Sin Gin Hua telah menjadi istri syah dari Ji Huat, maka perbuatan itu merupakan perbuatan hina yang amat berdosa. Melanggar larangan keras yang telah disahkan oleh hukum. Karena itu tidak ada pengampunan baginya dan mohon pengadilan menjatuhkan hukum terberat kepadanya. Adapun Lu Kiat, biarpun masih muda dan belum beristri namun dia telah menggauli istri orang lain. Maka dia harus dijatuhi hukuman yang layak, kemudian terserah kepada hakim. Wanita itu menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali ketika mendengar suara mengejek dari mereka yang menonton di luar ruangan sidang pengadilan. Akan tetapi sikapnya masih tenang-tenang saja. Adapun Lu Kia, pemuda itu menjadi pucat wajahnya, akan tetapi dia juga menundukkan mukanya, kelihatan gelisah sekali. Pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepada Xia Gin Hua dan hukuman rangket 100 kepada Lu Kia. Hamba tidak menerima. Tiba-tiba Xia Gin Hua berteriak. Yang melakukan perbuatan itu adalah hamba berdua. Maka kalau dibuang pun harus hamba berdua. Tidak, hamba menerima hukuman rangket 100 kali. Teriak pula Lu Kiat. Laki-laki apa kau ini? Ketika kau merayuku, kau berjanji akan bersama-sama menderita andai kita dibuang ke pulau neraka. Xia Gin Hua memaki dan terjadilah ribut mulut antara mereka. Diam! Sebuah teriakan menggetarkan dari Han Tiong membuat mereka berdua menjatuhkan diri mohon pengampunan. Karena kalian melakukan perbuatan yang memalukan sekali, menodaikan nama baik Pulau Es, maka sepatutnya kalian berdua sama-sama dibuang ke pulau neraka. Kata raja itu dengan suara tenang namun penuh wibawa. Xia Gin Hua memegang tangan kekasihnya dan menangis sambil menciumi tangan itu.
Akan tetapi wajah Lukiat menjadi makin pucat. Kembali Sin Leong bangkit berdiri. Maaf Suhu, Tecu terpaksa membantah lagi. Mereka memang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang ada. Akan tetapi apakah perbuatan mereka itu sudah demikian jahatnya, maka sampai mereka harus dihukum buang? Tecu kira di balik perbuatan mereka itu tentu ada sebab dan alasannya. Mereka menjadi korban nafsu. Akan tetapi kalau seorang istri sampai melakukan penyelewengan, tentu pihak suami yang juga punya kesalahan. Tidak perlukah diselidiki mengapa wanita yang telah bersuami ini sampai berbuat demikian dengan pria lain? Mengapa dia sampai tidak dapat menahan dorongan nafsu berahinya? Tentu ada sebab-sebabnya, Suhu. Iliong, engkau seorang bocah belum dewasa. Tahu apa tentang nafsu birahi? Bentak gurunya. Han Tiong agak tertegun juga karena mendapatkan kebenaran tersembunyi di balik bantahan muridnya itu. Terdengar suara tertawa ditahan di sana-sini. Bahkan permaisuri sendiri menahan senyumnya. Tecu mengerti dari kitab, Suhu. Pembelaan seorang anak yang belum dewasa terhadap masalah ini, yaitu masalah yang dilakukan orang-orang dewasa, tidak dapat diterima. Laksanakan hukumannya, dan buang mereka bertiga sekarang juga ke pulau neraka, kata Han Tiong. Persidangan dibubarkan dan 3 orang pesakitan itu lalu digiring keluar untuk dilaksanakan hukuman atas diri mereka, yaitu dibuang ke pulau neraka. Hukuman ini paling mengerikan dan paling ditakuti oleh semua penghuni Pulau Es. Karena mereka semua tahu bahwa dibuang ke pulau neraka berarti hidup tersiksa dan sengsara lebih hebat dari kematian. Peristiwa seperti inilah yang membuat hati Sin Leong memberontak. Dia amat cinta dan kagum kepada suhunya, akan tapi peraturan hukum di Pulau Es ini dianggapnya terlalu kejam. Sebaliknya Han Tiong yang maklum akan kecewaan hati muridnya yang dia kagumi dan cinta, berusaha menyenangkan hati muridnya itu dengan menurunkan ilmu-ilmu simpanannya. Sehingga dalam waktu setahun lagi saja, ilmu kepandaian pemuda yang berusia 15 tahun itu menjadi makin hebat. Boleh dibilang, dialah orang satu-satunya yang menjadi pewaris ilmu-ilmu Pulau Es. Biarpun permaisuri juga mewarisi banyak ilmu dahsyat, namun jika dibandingkan dengan Sin Leong, dia kalah bakat sehingga kalah sempurna gerakannya. Apalagi dalam hal tenaga singkang, dia kalah jauh. Hal ini adalah karena Sin Leong adalah seorang yang pada dasarnya memiliki batin kuat dan tidak pernah terseret oleh nafsu. Sebaliknya, Tue Quat Lin adalah seorang wanita yang dibangkitkan nafsunya semenjak dia diperkosa oleh Pat Yu Kai Ong, teman budiman. Alhamdulillah, jilid keempat kisah Buke Xiansu karya Ko Ping Ho telah kami kisahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya dan juga kekhilafan-kekhilafan-nya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan semoga banyak manfaatnya untuk kehidupan kita sekalian. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.